wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan mata pelajaran ekonomi hari ini, yaitu dengan saya Ibu Ica. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat. Untuk pembelajaran hari ini adalah mengenai materi pengelolaan koperasi dan juga perhitungan besarnya laba atau besarnya sisa hasil usaha dalam koperasi. Nah, untuk hari ini jangan lupa kalian untuk absen dulu di YouTube terlebih dahulu, dan juga Ibu ingatkan bahwa hari ini akan ada ulangan harian. Materinya yaitu materi minggu lalu di MIT perkoperasian dan juga materi hari ini di luring perhitungan SHU. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai materi hari ini, kalian bisa simak videonya seperti ini. Oke, hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang pengelolaan koperasi. Kalau di minggu MIT kemarin sudah bahas tentang perkoperasiannya, sekarang pengelolaannya. Nah, pengelolaannya di sini ada perangkat dari organisasinya atau siapa aja yang ada di dalam organisasi koperasi. Yang pertama ada rapat anggota, ada pengurus, dan ada pengawas. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas. Yang pertama ada rapat anggota. Nah, rapat anggota di sini bisa kalian baca ya, yaitu pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang bertugas menentukan dan memutuskan kebijakan dalam organisasi dan manajemen koperasi. Nah, sudah Ibu sampaikan di MIT minggu lalu bahwa rapat anggota ini sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan, dan biasanya rapat anggota dilakukan setiap 1 tahun sekali. Lanjut. Nah, di dalam rapat anggota ada beberapa keputusannya, bisa kalian baca sendiri. Ada menetapkan anggaran dasar, menetapkan kebijakan umum, pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian anggota dari koperasi atau pengurus dan pengawasnya, lalu menetapkan rencana kerja dan rencana anggarannya, baik pendapatan maupun belanjanya, lalu ada pengesahan laporan keuangan, pengesahan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugasnya, lalu ada pembagian sisa hasil usaha atau laba, dan juga ada penggabungan, peleburan, pembagian atau pembubaran koperasi. Lalu perangkat organisasi koperasi yang kedua ada pengurus. Nah, apa yang dimaksud dengan pengurus? Kalian bisa baca sendiri bahwa pengurus adalah pelaksana kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam rapat anggota koperasi dan dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. Masa jabatnya adalah 5 tahun. Nah, lalu ada tugas pengurus, kalian baca sendiri dari mulai mengelola koperasi dan usahanya sampai dengan memelihara daftar buku anggota. Lalu ada wewenang pengurus. Yang pertama, dia juga mewakili koperasi di dalam atau di luar pengadilan sampai dengan melakukan tindakan atau upaya yang penting bagi koperasi. Nah, lalu perangkat organisasi koperasi yang ketiga ada yang disebut dengan pengawas. Nah, pengawas ini dipilih oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dan juga dia bertanggung jawab kepada rapat anggotanya. Untuk tugas dan wewenang kalian bisa baca sendiri ya. Nah, selanjutnya ada permodalan koperasi atau koperasi itu dapat modalnya dari mana sih? Nah, itu ada 3. Ada modal sendiri yang didapat di dalam koperasi, ada modal pinjaman, dan ada modal lain yang sah. Nah, modal sendiri pertama ada simpanan pokok. Nah, simpanan pokok itu adalah sejumlah uang, jumlahnya sama setiap anggota, yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi saat menjadi anggota dan tidak dapat diambil selama masih jadi anggota. Lalu simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Nah, simpanan wajib ini juga tidak bisa diambil selama masih menjadi anggota. Lalu ada dana cadangan. Dana cadangan adalah sejumlah uang
yang diperoleh dari penyisihan laba untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian koperasi apabila terjadi kerugian. Lalu ada di hibah atau sejumlah uang atau barang dengan nilai tertentu yang disumbangkan oleh pihak ketiga tanpa adanya suatu ikatan dan kewajiban untuk mengembalikannya. Lalu ada dari modal pinjaman. Pinjaman itu ada dari pinjaman anggota atau dari lembaga-lembaga lain. Nah, sini yang ketiga ada modal lain yang sah. Nah, maksudnya adalah pinjaman yang diperoleh dari bukan anggota yang dilakukan tanpa melalui penawaran secara umum. Jadi permodalan koperasi ada 3, dari modal sendiri, pinjaman, dan juga modal lain yang sah. Nah, lalu di dalam permodalan koperasi dikenal yang namanya SHU, sisa hasil usaha atau disebut dengan laba. Nah, bisa kalian baca sendiri SHU itu apa? Ya, lanjut. Nah, pembagian laba atau SHU di sini dihitung dari simpanan, belanja, dan juga dari pinjaman. Dan SHU juga dibagikan setiap 1 tahun sekali, yaitu setiap adanya rapat anggota dan juga dibayar secara tunai. Lalu ada prosedur pendirian dan pembubaran koperasi dari mulai persiapannya hingga mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengesahan. Ini adalah 3 tahap pendirian. Nah, kalau untuk pembubarannya itu dilakukan berdasarkan keputusan pemerintah. Jika memang sudah dilihat oleh pemerintah koperasi tersebut sudah tidak dapat beroperasional lagi. Oke, atau biasanya sudah tidak dapat dipertahankan, lalu juga dia selalu uh, mengalami kerugian. Nah, itu berarti nanti pemerintah berhak untuk membubarkan koperasi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menghitung yang namanya SHU, sisa hasil usaha, atau biasa disebut dengan laba. Nah, di sini ada contoh soalnya. Ada Koperasi Sinar Jaya memiliki jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib anggota sebesar 100 juta. Nah, lalu menyajikan perhitungan SHU-nya sebagai berikut. Pertama, di sini ada penjualan. Penjualan Koperasi Sinar Jaya sebesar 460 juta. Lalu diketahui juga HPP atau harga pokok penjualannya sebesar 400 juta. Nah, untuk langkah yang pertama kita akan menghitung laba kotornya atau SHU kotor. Caranya tinggal kita kurangi aja penjualan dengan harga pokoknya. 460 juta dikurangi dengan 400 juta, hasilnya adalah 60 juta. Lalu diketahui juga ada biaya usaha dari Koperasi Sinar Jaya sebesar 20 juta. Nah, selanjutnya kita menghitung yang namanya laba bersih atau SHU bersih. Caranya, laba kotor atau SHU kotor dikurangi dengan biaya usaha, yaitu 60 juta dikurangi 20 juta, hasilnya adalah 40 juta. Nah, lalu di sini juga diketahui SHU tersebut dibagi menjadi 4 hal. Yang pertama, untuk cadangan koperasi, persentasinya adalah 40%. Lalu untuk jasa anggota, persentasinya 25%. Untuk jasa modal, persentasinya 20%. Dan untuk jasa lain-lain, persentasinya adalah 15%. Jadi nanti kalau misalkan ada soal untuk mengerjakan perhitungan SHU pasti ada yang dinamakan cadangan koperasi, jasa anggota, jasa modal, atau jasa yang lain. Nah, di sini ditanya pertama perhitungan pembagian SHU-nya, persentase jasa modalnya, persentase jasa anggotanya, dan hitung berapa yang diterima oleh Tuan Yohan. Tuan Yohan itu adalah seorang anggota koperasi. Jika simpanan pokok dan simpanan wajibnya 500.000 dan dia sudah berbelanja di koperasi tersebut senilai 920.000. Oke, kita bahas satu-satu untuk perhitungan pembagian SHU-nya. Nah, tadi SHU bersihnya kita dapat sebesar 40 juta. Kita masukkan 40 juta.
Lalu untuk pembagian SHU-nya, pertama kita akan menghitung cadangan koperasi. Tadi presentasinya adalah 40%. Nah, caranya untuk cadangan koperasi, ini tinggal presentasinya yaitu 40% dikalikan dengan SHU bersihnya. 40% dikali 40 juta, hasilnya adalah 16 juta. Lalu untuk yang kedua ada jasa anggota, sama halnya dengan cadangan koperasi, tinggal presentasi dikali dengan perhitungan SHU bersih. Ya, jadi 25% dikalikan dengan 40 juta, hasilnya adalah 10 juta. Lalu untuk jasa modal, presentasinya adalah 20%, berarti 20% dikalikan dengan 40 juta, hasilnya adalah 8 juta. Lalu untuk jasa lain-lain, presentasinya adalah 15%. Berarti 15% dikali 40 juta, hasilnya adalah 6 juta. Nah, kalau sudah kita hitung sama dengan jasa lain-lain, kita total 16 juta ditambah 10 juta ditambah 8 juta ditambah 6 juta, hasilnya adalah 40 juta. Lalu kita akan menghitung persentasi jasa modal. Nah, caranya adalah bagian SHU untuk jasa modal, yaitu ini jasa modalnya adalah 8 juta dibagi dengan total modalnya. Kita lihat di sini total modalnya adalah 100 juta. Nah, berarti tadi bagian untuk jasa modal 8 juta dibagi dengan 100 juta dikali dengan 100%. Ini adalah persentase mutlaknya. Nah, hasilnya adalah 8%. Berarti 8% ini sudah kita dapat untuk persentasi jasa modal. Lanjut, kita akan menghitung persentasi jasa anggota. Caranya, bagian SHU untuk jasa anggota yaitu 10 juta dibagi dengan total penjualan koperasi. Nah, total penjualannya kita lihat di atas ada 460 juta. Total penjualannya tadi 460 juta. Nah, kita hitung di sini bagian dari SHU untuk jasa anggota tadi senilai 10 juta. Berarti 10 juta dibagikan dengan total penjualan yaitu 460 juta dikalikan dengan persentase mutlaknya 100%. Nah, hasilnya adalah 2,17%. Ini untuk persentase jasa anggota. Nah, selanjutnya kita lihat yang nomor 4. Pertanyaan nomor 4. Berapa SHU yang diterima oleh Tuan Yohan jika memiliki modal 500.000 dan sudah dibelanjakan 920.000? Nah, berarti kita akan menghitung dulu persentase jasa modal dan juga jasa anggotanya. Nah, pertama kita akan hitung jasa modalnya, yaitu dengan rumus bagian SHU untuk jasa modal, nih bagian SHU untuk jasa modal senilai 8 juta tadi dibagi dengan total modal. Total modalnya adalah ini, 100 juta. Nah, setelah dibagi dikalikan dengan 100%. Nah, hasilnya adalah 8%. Lalu untuk persentase jasa anggotanya, rumusnya adalah bagian SHU untuk jasa anggota dibagi total penjualan koperasi dikali 100%. Kita lihat, bagian SHU untuk jasa anggota adalah 10 juta. Nah, total penjualan tadi ini adalah 460 juta. Nah, lalu 10 juta dibagi 460 juta dikalikan dengan pembelian Tuan Yohan. Tadi dia beli senilai 920.000. Nah, berarti tinggal dikali dengan 920.000. Hasilnya adalah 20.000. Nah, jadi yang diterima oleh Tuan Yohan SHU-nya yaitu 40.000 ditambah 20.000, hasilnya adalah 60.000. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini, yaitu sampai dengan perhitungan SHU. Nah, Ibu ingatkan sesuai dengan pemberitahuan di minggu lalu di Meet bahwa hari ini akan ada ulangan harian. Nah, ulangan harian materinya kalian pelajari dari materi Meet kemarin yaitu perkoperasian dan juga materi hari ini.
sampai dengan perhitungan SHU. Untuk link soal UH-nya nanti akan Ibu kirimkan di Google Classroom dan juga di WhatsApp grup belajar kelas masing-masing. Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Oke, sudah selesai kalian tonton video pembelajarannya. Saya ingatkan kembali, jangan lupa hari ini bahwa ada ulangan harian. Nanti linknya sudah akan Ibu kirimkan di Google Classroom atau di WhatsApp grup belajar kelas masing-masing. Ya, sudah. Cukup sekian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.